Yang kedua, ada keistimewaan. Kan ada anak-anak yang ya cerdas istimewa, bakat istimewa, cerdas istimewa, yang kadang-kadang kemampuannya melebihi anak-anak biasa. Dan kecerdasan itu ada salah satunya dalam bahasa. Ada anak-anak tertentu yang dalam berbahasa itu cerdas. Bahkan ada anak-anak yang umurnya 5 tahun bisa 3 bahasa misalnya, atau 4 tahun, 5 tahun bisa beberapa bahasa. Itu kecerdasan istimewa dalam bidang bahasa. Nah, kalau Sonia kalau Sonia saya lihat kecerdasannya dalam sastrawi. Kalau itu memang karya yang dibuat oleh Sonia. Dan kemungkinan ketiga, Sonia hanya menduplikasi. Ini kemungkinan yang paling yang paling rasional, menduplikasi. Hanya duplikasi itu bisa macam-macam, bisa duplikasi dengan sedikit koresan atau duplikasi sepenuhnya. Misalnya, jangan-jangan ini juga milik kata-kata milik orang lain dalam novel tertentu misalnya. Karena seninya merasa tertarik, itu ditarik, diambil dan dijadikan idiom-idiom Sonia waktu menulis novel. Nah, lepas dari semua itu, saya tadi ngobrol dengan Pak Budi, Kang Bilikie, ini bukan untuk anak-anak, itu untuk guru. Kang Bilikie ini ada energi seperti gunung yang mau meletus, membaca, menonton film, membutuh nulis, itu di perpustakaan. Itu semacam ada magma yang terpendam, semacam ada energi yang begitu besar. Maka kalau saya boleh memilih, harus diletuskan saja, dibitukan, diledakkan saja. Dan apa yang dilakukan oleh sekolah memfasilitasi Sonia menulis buku Nakamura, mendigitalisasi, kemudian mencetak, dan sekarang diskusi itu dalam rangka kita meletuskan gunung, agar ini energi yang begitu besar tidak jadi bencana, baik bagi Sonia atau bagi kita semuanya. Karena ada kalanya orang yang punya energi yang besar tidak tersalurkan, itu dampaknya bisa buruk. Guru BP tahu. Maka salah satu solusi untuk mengalirkan energi yang besar ini adalah dengan cara mengalirkannya. Lamun masalah rumah tangga, hidung, kabuluai, bapak, pulang, lima dahar turun nanaon, biasanya disalurkan dengan ngobrol, dengan teman sepada. Kalau itu tidak disalurkan, itu bahaya. Karena ada energi yang kemarahan yang besar. Dan dalam psikologi memang harus ada. Saya melihat itu Sonia ada energi yang besar. Lalu begitu kan mau jadi jerawat, mau jadi musuh, atau jadi Sonia sendiri, jadi pikiran, harus diapakan energi yang besar. Maka saya menyambut positif usaha sekolah, kemudian menyalurkan energi yang besar ini dengan cara seperti ini. Dan itu positif. Tinggal nanti ada beberapa saran kalau menurut saya. Nah, kita kesaran aja. Membaca, ibu bapak, itu membuat orang selain ketagihan. Buri, saya tahu ya, Kang Buri ketagihan membaca, nanti kemana-mana literasi, ngobrol. Karena itu ada kecanduan. Orang yang suka membaca itu nyambung. Temaca oleh sapoe. Apa? Ya teh. Nah, kalau Sonia membaca itu pasti ada kecanduan seperti itu. Ya. Nah, sayang kalau kemudian energi ini tidak disalurkan seperti tadi. Tetapi
saran saya, pertama untuk saya, menulis itu sesuatu yang baru, tetapi ada prosesnya juga. Orang seperti tadi Franz Kafka itu pengarang Cekov, ibu bapak, pengarang Austria, Sunia sudah baca. Atau Jalaluddin Rumi itu penyair sufi itu dari Persia, dari Iran, dari Persia, dan itu sudah dibaca ya. Ya mungkin karena kecanduan ini. Orang kalau sudah kecanduan membaca itu segala dibaca. Ingat dongeng penemu labol listrik Edison, Thomas Alva Edison. Dia di sekolahnya diusir karena gurunya takut gitu. Bisa baca, bisa tulis, kelakuan anak aneh. Mungkin guru di sekolahnya itu guru yang gagal. Karena ketika dikembalikan dari sekolah dengan kasih sayang, ibunya kemudian mengajari Edison membaca dan menulis. Walaupun tidak sekolah, umur 10 tahun ensiklopedia Americana yang berjilid-jilid itu dilalap oleh Edison karena kecanduan membaca. Karena kecanduan membacanya itu, kemudian Edison melakukan beberapa eksperimen, membuat koran, kereta api, membuat semacam itu dampak membaca. Jadi lamun alim dialog membaca, tapi kalau kita ingin membuat sebuah pikiran berkembang, membacalah. Karena membaca itu efek yang ditimbulkannya seperti itu. Nah, soalnya ini membaca menurut saya. Apakah novel ini hasil murni dia atau bukan? Tapi yang jelas dia membaca. Ada kemungkinan bagian-bagian dari bacaannya itu kemudian diungkapkan dalam novel ini. Nah, dalam umur yang 15-14 tahunan ini, dengan membaca yang aneh-aneh itu, menurut saya pasti ada dampak ke depan yang harus diantisipasi. Apa antisipasinya? Coba nanti dibimbing oleh Melvin. Jangan-jangan kemudian ada semacam eksperimen-eksperimen lain dalam menulis. Tapi saran saya, sebelum ke New York, sebelum ke Jepang, ceritakanlah lingkungan sendiri. Karena kalau kita ingin menjadi pengarang profesional, dan ini pernah terjadi beberapa kali dalam dunia sastra, kemudian kita kurang riset, kurang pengetahuan tentang apa yang kita tulis, itu bisa konyol. Contoh, ini dalam sastra Sunda, disebut kemarin, ada pengarang kemungkinan dari kampung gitu, belum pernah menaiki pesawat terbang. Lalu dia ceritakan ngajajab haji ke bandara. Kemudian dia ikut ke bandara dan menuturkan bahwa dia mengajajab haji itu sampai ke bandara di kursi pesawat seperti kita mengajajab jalmi karena bus. Pasti orang ini belum naik pesawat. Karena di pesawat itu ada boarding, ada apa. Tidak semua orang bisa masuk ke bandara. Tidak mungkin orang ngajajab haji itu nepi ka jero pesawat. Nah ini kan konyol. Artinya seorang pengarang itu harus tahu betul apa yang diceritakan. Saya khawatir Zana yang belum ke New York, Zana yang belum ke Jepang, tidak tahu persis seperti apa di Jepang, tidak tahu persis seperti apa di New York. Dia hanya mengandalkan bacaan. Dia hanya mengandalkan informasi atau mungkin New York kan sekarang di Wikipedia juga lengkap. Kalau kita ingin menelusuri bagaimana sih kehidupan di Hokkaido Jepang, tinggal buka Wikipedia, gampang. Tetapi pengarang yang baik, dia tidak hanya membaca, dia harus merasakan betul suasana yang diceritakan.
Nah, oleh sebab itu saran pertama saya adalah kepada saya, cobalah menghirup bau kampung sendiri. Cobalah mendalami apa yang terjadi di kita. Ceritanya bisa macam-macam, genre-nya bisa macam, bisa trailer, bisa adventure, bisa apa gitu ya. Tetapi cobalah yang kita tahu dulu. Nah, baru nanti bertahap kita menjelajahi dunia lain. Bisa jadi dunia gaib juga kita bisa jelajahi. Tetapi saya harap juga oleh Bu Erwin, cobalah ciumi, baui apa yang ada di sekeliling kita. Itu sebagai dasar sebelum kita melangkah lebih jauh. Itu saran pertama saya. Kedua, kalau saya baca buku ini, bisa jadi ada distorsi. Saya tidak tahu seperti apa tulisan Tania dalam tulisan tangan. Tetapi kalau saya baca buku ini, ada beberapa kelemahan dasar dalam penulisan. Yang paling dasar adalah ejaan dan tanda baca. Misalnya, kita tidak bisa membedakan di imbuhan dan di kata depan masuk baca. Ya, Sonia, ini harus belajar. Nah, kalau Sonia mau jadi penulis profesional, kemudian menyerahkan naskah kepada editor, kepada penerbit, jika editornya menemukan banyak kesalahan, jangan-jangan dia tidak melihat apa isi buku itu, melihat tulisannya saja sudah tidak mau meneruskan. Itu sering terjadi. Ya. Saya pernah menulis cerpen di berbahasa Sunda di Makle, editornya Kang Abdullah Mustafa, editornya Kang Duduk Durahman. Belum apa-apa, nulisnya di kisah bener, apa yang ada ejahan anak? Bung, akaman macam dia deh. Jadi ejahan dan tanda baca itu kompetensi dasar bagi seorang penulis yang tidak bisa diabaikan. Nah, problemnya jangankan Sonia, kita sendiri saja itu Bapak Ibu membedakan di imbuhan dan di kata depan itu tidak bisa. Belajar bahasa Inggris sejak kapan anak-anakku? SD. Tapi kayak SMP balai loket apa? Kita itu belajar sebenarnya tidak bermakna, termasuk soal ejaan dan tanda baca. Kan di SD nulis huruf ke DT kumaha, nulis DT kumaha, titik koma kan kumaha. Sampai kita dewasa persoalan-persoalan itu tidak selesai. Kenapa? Kita belajar tidak dengan bermakna. Itu nyerap ilmu kira-kira gitu. Nah, itu saran saya yang kedua. Kalau kita mau jadi penulis, ini yang lain juga gitu ya. Ejaan dan tanda baca itu kompetensi dasar yang tidak bisa diabaikan. Mu dan ku kata ganti sebagai di belakang itu jangan dipisahkan. Usahamu, usahaku, ternyata kata tadi di sini masih balatan. Itu saran saya yang kedua. Saran saya yang ketiga adalah karena kondisinya seperti sekarang ya, saya seringkali mengkritik begini, gerakan literasi itu bagus. Ini untuk pengantar saran ketiga. Literasi itu bagus, tetapi kalau ada program-program menerbitkan buku, menerbitkan karya tanpa dibarengi dengan kemampuan-kemampuan seperti tadi, membacanya kurang, nulis ejaan lain leres, saya kira itu nafsu itu harus dikurangi. Kayak saran di Hartoko, ngomongnya Romodi, dia pulang Katolik tapi sastrawan juga. Anak-anak, kalau kalian mau menulis satu puisi yang bagus, itu minimal membaca 50 judul buku puisi. Satu puisi saja.
Kalau kalian ingin menulis satu cerpen yang bagus, kalian harus minimal membaca 50 buku cerpen. Itu penulis yang bagus. Nah, sayangnya di kita ada nafsu narsis. Menerbitkan buku, menerbitkan karya di mana-mana. Bagus. Sebagai gerakan literasi bagus. Tapi apakah buku kita bagus? Itu jadi pertanyaan. Oleh sebab itu, saran saya, ketimbang menulis buku misalnya, ketimbang menulis antologi dulu, yaitu harus dilakukan. Satu waktu harus dilakukan, menulis buku harus dilakukan. Tapi ketimbang dulu menulis buku, ketimbang dulu menulis karya yang rongkah-rongkah, lebih baik mengikuti kompetisi. Kompetisi itu bukan hanya lomba, lebih baik mengikuti kompetisi agar kita bisa berefleksi. Apakah kita sudah bisa bersaing dulu dengan orang lain atau tidak? Kompetisi teknik. Coba kirimkan tulisan ke Kompas. Coba kirimkan tulisan ke PR. Pasti kan banyak orang yang menulis ke Kompas. Pasti banyak orang yang menulis ke PR atau ke Mamle lah kalau sudah. Kalau karya kita tidak dimuat juga, artinya kita masih kalah dengan orang lain. Artinya kita harus masih banyak belajar. Itu kompetensi kompetisi yang dalam arti tidak langsung. Atau Sonia ikut menulis cerpen di FTB atau menulis cerpen di FLSN. Kalau Sonia jadi juara, itu teruji. Kalau Sonia mendapatkan piala, itu teruji. Tetapi misalnya ya, kalau Sonia ikut FLSN tidak jadi juara atau tidak mendapatkan hadiah, jangan-jangan kemampuan kita masih kalah dengan orang lain. Nah, saran saya seperti itu kan. Ketimbang kita menerbitkan buku dulu, lebih baik kita berjibaku itu toh-tohan atau namanya sudah nama suku di jalan hulu di jalan suku dengan ajang kompetisi. Nah, anak-anak juga begitu. Kalau kalian ingin mengukur apakah kemampuan kita sudah bagus atau belum, ikutlah kompetisi. Ikutlah bertanding, ikutlah bersaing dengan orang lain. Kalau kita belum menang juga, berefleksi. Jangan-jangan kemampuan saya tidak ada apa-apa. Saran saya kepada Sonia, selain menerbitkan buku ini, ikutlah dalam ajang kompetisi. Nah, itu akan menjadikan kita orang yang tahu seberapa besar potensi kita, seberapa besar kemampuan. Terakhir, saya mengucapkan selamat pada Sonia ya. Ini karya yang luar biasa, harus diteruskan. Tetapi kalau boleh, tadi saran-saran Bapak juga dilakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah melapuskan gunung Sonia agar energinya tidak menjadi liar dan negatif. Sekolah memang fungsinya harus seperti itu, menyalurkan bakat dan minat anak kecil apapun agar dia potensinya bisa tergali, tersalurkan dan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, tapi mudah-mudahan dengan pertemuan kita membahas khusus Sonia ada sesuatu yang bisa dipetik dan diskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membedah buku Nakamura meskipun belum selesai ya Bapak. Nanti saya selesaikan. Iya. Saya pikir saya saja yang merasa rumit Pak, ya ternyata pembedahnya juga sama ya, karena alurnya memang kompleks gitu ya Sonia. Tadi ada beberapa saran dari Pak Dapan khususnya untuk Sonia. Pertama tadi Sonia sebelum kita melanglang buana ke negeri orang ya, coba dulu untuk menulis lingkungan kita ya. Misalnya di lingkungan Sunda gitu ya, kan banyak ya Sidoarjo Genit ya. Kemudian juga tadi kedua ejaan ya. Dulu saat saya membaca karya Sonia pertama kali, yang saya lihat itu pertama
adalah ejanya ya. Banyak seperti tadi dikatakan oleh Pak Darpan, imbuhan ya, dan kata depan. Seperti misalnya Sonia kata di rumah dengan dimakan, kata di rumah itu kata dinya harus menggunakan spasi, dan itu namanya kata depan ya. Beda dengan dimakan itu dinya imbuhan, berarti harus disatukan gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi ada saran dari Pak Darpan, sebelum menerbitkan buku alangkah baiknya kita mengikuti kompetisi ya. Dulu Sonia pernah menjuarai Pak FTBI ya, lomba FTBI ya. Sonia juara berapa dulu? Harapan bersatu, cerpen, Carbon. Harus terbukti. Iya. Sudah terbukti berarti ya kemampuan Sonia. Walaupun nanti selapannya di SMA kayak Kelas 9. di SMA ada FLSM. Coba nanti ikut cerpen. Nah, Carbon kemudian pernah mengikuti lomba menulis cerpen ya Sonia. Namun kalah Pak, karena mungkin latarnya yang di luar negeri mungkin Pak ya. Jurinya juga mungkin akan bertanya-tanya dan curiga mungkin ya, karena latarnya di luar gitu ya. Nah, gitu Sonia. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari tanggapan ya, mungkin dari Bapak Kepala kepada Bapak Dr. Haji Budi Suhariman MPS. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Elin. Jadi dalam pandangan saya, Sonia itu lebih banyak dipengaruhi oleh penonton, bukan membaca. Terus terang ya. Jadi dari menonton itu jalan cerita dan sebagainya diadopsi sehingga menjadi sebuah tulisan yang terkadang bahasa film itu dengan bahasa itu beda. Nah, Sonia itu lebih banyak menulis bahasa film sehingga alurnya ya seperti yang kita pahami. Terus terang saya rumit membaca ini, tidak pernah tamat-tamat Bu Eta begitu ya. Udah saya ada pekerjaan, jadi sama dengan Pak Darpan juga membaca ini ya, tapi paling tidak dari sepak terjang Sonia yang sudah saya tanya di YouTube itu, saya sudah paham ya bahwa Sonia itu banyak dipengaruhi oleh film. Hanya kebetulan film yang ditontonnya itu bukan berlatar belakang budaya Indonesia. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, saya setuju ya apa yang sudah Pak Darpan, bahwa Sonia itu punya potensi kepenulisan sebenarnya ya. Hanya potensi itu harus diimbangi dengan kebiasaan membaca yang terus-menerus ya. Dan coba saya punya tantangan, nanti ada hadiah dari sekolah, kelas sekolah. Coba Sonia buat tulisan yang latar belakangnya budaya Indonesia, mau pengalaman pribadi, mau apapun ya, mau cerpen, jangan novel, cerpen aja ya. Coba nanti saya akan Saya boleh menyela ya kan? Genre yang ditulis oleh Sonia jangan dihilangkan. Yang trailer, adventure, tapi settingnya kita settingnya kita. Sayang kalau itu nanti kalau kembali lagi ke ya. Tapi tantangannya itu buat cerita adventure tentang Cikabayan. Nah, gitu ya. Tapi genre-nya tadi jangan dihilangkan. Ya, ada detektif kan, ada detektif ini. Jadi sampai saya membaca tidak tahu kelawar putih itu siapa, Adan atau siapa? Aida, ya kan? Nah, jadi ini belum ini ya. Kemudian perhukuman, istilah perhukuman itu apa? Ada di sini ada perhukuman. Perhukuman itu mungkin maksudnya kepolisian atau lain sebagainya ya. Tapi kan itu istilahnya jangan digunakan. Jangan digunakan. Nah, istilah perhukuman, kemudian tadi idiom tadi, saya curiga bahwa itu dari film gitu ya, dari kata-kata dari film, kemudian diadopsi menjadi sebuah karya. Ya, nah, tidak apa-apa. Ya. Jadi yang penting potensi yang luar biasa ini coba di apa istilahnya diledakkan, dibitukan. Ya udah dihem-hem. Ya
supaya justru lebih leluasa lagi dalam berkarya itu, ya, apapun nanti karyanya ya. Nah, mohon maaf, ini perlu saya sampaikan juga ya. Saya coba-coba di chat GPT, chat GPT ya. Setelah dicek, mohon maaf, setelah dicek judul yang sama, ada pengarah yang sama, ada beberapa pengarahnya judulnya sama, pengarahnya sama, tokohnya juga ada yang sama, hanya jalan cerita agak berbeda. Nah, di sini juga dikhawatirkan ada persepsi dari orang lain bahwa novel ini istilah perempuan bau plagiat. Nah, ini perlu diklarifikasi ya. Perlu diklarifikasi sebab kalau kita sebuah karya plagiat, nah itu berbahaya. Nah, tapi berdasarkan pengakuan Sonia kemudian tadi klarifikasi, saya percaya, walaupun perlu diklarifikasi lebih lanjut dengan tantangan tadi, ya. Nah itu yang pertama. Yang selanjutnya di samping penulisan apa tadi, kata depan, ya, kemudian ada istilah asing yang perlu dimiringkan tapi tidak dimiringkan, kan? Ya, itu juga. Kemudian penulisan kalimat langsung seperti apa, kalimat tidak langsung, penggunaan tanda petik juga harus diperhatikan ya. Nah, kalimat langsung seperti apa, kalimat langsung seperti apa. Ini huruf kanji ya, huruf kanji. Huruf saya juga aneh, nah ini huruf kanji ini harus dicek itu apa. Ini tulisannya benar tidak huruf kanji? Soalnya itu dari mana itu bisa nulis huruf kanji seperti itu? Dari internet. Artinya itu apa maksudnya? Ada terjemahannya di bawahnya. Selanjutnya kalau nggak salah ada tulisan. Nah, saya tanya, Bapak tanya, apakah novel ini sudah selesai sampai di sini atau ada kepanjangan? Masih ada sebenarnya Kak, masih ada lanjutan. Ya sambungan kayak penjelasan dari soalnya itu kan baru setengahnya, tapi cuma ngegantung kisahnya. Tuliskan aja. Tuliskan saja ya. Tuliskan saja sampai selesai. Selain menggarap cerita lain. Jadi soalnya itu punya tantangan menulis berlatar belakang budaya Indonesia, mau tentang apapun boleh, ya, pengalaman pribadi juga boleh, ya, juga melanjutkan ini ya. Nah, jadi sekolah Bapak mewakili semua Bapak Ibu sangat bangga ya, sangat bangga dan berbahagia. Dan saya sampai merinding ya, sampai anak bisa nulis seperti ini. Seperti Pak Darpan sampaikan tadi, kan biasanya kalau bahasa remaja itu linear tadi, ya. Kalau zaman saya tulis mengarang dulu, setelah itu lalu kemudian kan begitu biasanya. Tapi ini di luar dugaan kita, di samping istilah itu juga alur berceritanya itu sudah seperti pengarang yang sudah seperti Pak Darpan lah. Ini sesuatu yang luar biasa dan mudah-mudahan bisa dibuktikan oleh seninya bahwa betul-betul saya punya potensi di dalam penulisan. Sekolah menunggu tidak hanya SMP 6 Garut, karena Sonia sebenarnya akan lulus dari ini, tapi nanti di SMA dibuktikan lagi. Dan kami SMP 6 akan ikut bangga jika Sonia terus bergerak di Kemudian terkait dengan saran yang selanjutnya tadi, ya jangan sudah lebih baik ikut kompetisi daripada ya. Nah ini sekolah akan memfasilitasi ya. Jadi apapun kompetisinya, baik yang resmi dari Kemendikbud maupun dari itu Bu ya, tentang kepenulisan, soalnya ikutkan ya, untuk membuktikan bahwa saya punya potensi ya. Dan SMP 6 Garut akan tetap konsen di bidang itu ya, sambil berjalan. Maksudnya Pak Darpan ini ada majalah online itu sebagai ajang latihan, sehingga ketika ada wadah ini bermunculan tulisan-tulisan itu. Saya belum melihat konten seperti apa, ya, tata dan lain sebagainya. Tapi paling tidak semangatnya itu tumbuh dengan baik. Yang pengakuan yang jujur dari Bu Epi, ya, Pak, dulu saya waktu ke selatan sampai kayak majalah online di dia,
Atau waktunya jelas kenal we, ke masalah-masalah stasiun di Cirebon dituliskan ke web. Memang perlu ada perbaikan ya. Kita sambil belajar. Jadi kemarin sudah diskusi dengan Bu Evi sok nyerah tekir-tekir, makanya kita belajar sami yang belajar membaca tulisan yang lain banyak. Jadi urusan berburu saya ini berburu kepada apa? Jadi pada waktu itu guru saya menulis ya. Jadi pada waktu itu sudah malah melintang tulisan-tulisan di mana-mana. Ya. Jadi tepat kalau hari ini menghadirkan pada apa nggak sih benar-benar? Ya, memotivasi kita. Jadi memotivasi agar lebih giat lagi dalam kepenulisan. Ya. Itu berarti ya. Nah itu mungkin tanggapan dari saya Bu Herlin. Masih ada waktu karena pada awal pukul 11 ada kegiatan, ada belas beberapa pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dirjen dan Ibu Sulaiman MPD yang telah menyampaikan tanggapannya. Sesi selanjutnya langsung saja ya supaya tidak lama adalah sesi tanggapan dan tanya jawab dari guru dan juga siswa. Silakan. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terus terang sejak di share sama Bapak ya di grup ini tentang novelnya Teh Sonia, penasaran banget dan barusan juga sudah pengen ngomong gitu. Terus greget gitu ya. Masya Allah, kata saya saya aja gitu ya usia segini belum bisa gitu bikin novel sekian ratus halaman. Dan kata Sonia tadi bener apa yang saya pikirkan, ini kayaknya bisa lebih dari 100 sekian gitu, dan katanya ternyata benar. Jadi si 100, saya kemarin baca 175 itu di laptop, ternyata jadinya cuma 166 gitu ya, 166 halaman. Jadi di awal saya baca, saya paksain, bener Bapak rumit memang, saya paksain, pengen tahu ini akhirnya gimana, pokoknya nama dipaksa nih baca. Saya coba pahami, oh ini settingnya loncat, setting sini dari sini ke sini loncat lagi, gitu ya. Jadi kemudian saya perlu membalik-balik lagi gitu halaman. Oh tadi teh namanya siapa sih si ini teh gitu. Oh tadi teh siapa sih tokohnya gitu. Jadi satu tokohnya ini kata Bu Yayat itu point of view-nya sudut pandangnya gitu. Ini multi gitu. Jadi kadang si anu gitu sudut pandang, kadang si anu gitu. Itu mungkin ya Neng. Jadi harus ada satu tokoh pokok gitu. Nah saya nggak tahu nih satu tokoh pokoknya apakah Aidan atau Adnan atau Izana. Tapi kalau saya pikir kayaknya ini Adnan ya. Ya. Jadi si ceritanya itu keren sekali gitu ya. Dan betul kata Pak Budi, ini bener bahasa film banget. Kenapa? Karena bahasanya bahasa subtitle. Jadi kalau saya pahami dari bahasa Inggris gitu ya, kayak ada kata itu benar, itu kan bukan bahasa Indonesia banget gitu, itu bahasa Inggris. Is it right? Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu benar, itu letterlock banget gitu. Jadi benar. Jadi ini memang bahasa film yang dimasukkan ke dalam novel. Nah itu mungkin harus banyak dipelajari ya, Neng ya. Jadi bagaimana cara mentransformasikan dari bahasa film ke dalam bahasa tulisan sehingga enak dibaca, sehingga yang bacanya nggak capek, nggak pusing gitu. Bener, tapi tadi bilangnya rumit, bener rumit banget tapi gitu. Jadi yang sepengalaman saya ketika baca novel, saya menikmatinya nguluyur terus sudah nama nguluyur yang awal sampai akhir. Oh iya hartos, oh iya gini, selesai pikiran kita gitu. Jadi tidak kita naonnya tadi kita sampai mana, terus ini teh siapa gitu, terus ini teh awalnya ceritanya dari mana, oh ternyata masih ada sambungan. Saya tadi berpikir saya mau nanya gitu, ini kok nggak diceritain gitu awal mulanya seperti apa si Akeno, kemudian si siapa Menteri Pendidikan kok bisa terlibat konspirasi gitu ya. Nah saya pikir ini kayaknya ada cerita awalnya, oh mudah-mudahan nanti diceritakan di buku kedua. Saya nunggu loh ya. Saya nunggu keduanya Sonia. Jadi ketika baca buku memang
pikiran kita suka fokus gitu, selesai, pengen cepat tahu gitu. Jadi satu yang jadi ciri khasnya di sini adalah jadi bahasa film dimasukin ke bahasa tulisan, itu mungkin harus dicari tahu caranya dan baik. Kemudian kerennya ada tulisan Jepangnya, itu keren banget. Kemudian ada kutipannya tadi siapa, Franz Kafka. Franz Kafka. Kemudian ada bahasa Italianya. Kemudian ini sangat dewasa. Jadi kalau menurut saya ini bukan cerita remaja gitu. Ini pembahasannya udah pembahasan dewasa. Kemudian dan ini bagusnya, ini bersih dari cerita romansa. Jadi nggak ada cinta-cintanya di sini loh ya. Jadi jangan ada cinta-cintanya di sini anak-anak. Jadi di sini nggak ada romansa. Jadi adanya detektif. Menakutkan, ada pembunuhan di sini ya. Kemudian itu berarti ketertarikan seninya ke sana gitu. Detektifnya memang ada banget gitu. Kemudian kesan luar negerinya yang saya ini tangkap ada gitu ya. Jadi cuman mungkin betul latar belakang itu kurang detail gitu. Ini pun gambarannya. Jadi sebenarnya ini bisa lebih dari 166 atau 175 halaman asal dirapih-rapih gitu. Jadi ketika loncat itu dikasih dulu apa gitu, itu kan dikasih awalan dulu sehingga nggak terkesan loncat. Itu kan harus ada bahasanya. Kemudian ujaran-ujarannya, kemudian betul ejaan ini menjadi kunci karena memang mengganggu. Jadi bisa aja kita baca konten yang penting isinya nggak bisa ternyata. Gitu. Satu hal yang khas itu adalah penulisan tanpa yang pakai M. Tanpa, semua kata tanpa menggunakan kata M. Harusnya pakai N. Tanpa. Ya. Semua kata tanpa menggunakan M. Dari awal sampai akhir itu nggak ada yang tanpa, nggak ada. Semuanya tanpa. Kemudian ada kata perbuatan tak senonoh. Nah ini diksinya tidak tepat kalau menurut saya. Padahal bukan perbuatan tidak senonoh, perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan ketika itu Izana mau bunuh diri. Tapi dia bilang itu perbuatan tidak senonoh, dan menurut saya ini tidak tepat karena itu bukan tidak senonoh, perbuatan tidak baik atau perbuatan tidak tepat. Nah jadi diksinya memang harus lebih diperhatikan kembali. Kemudian kata alih-alih. Penggunaan kata alih-alih, yang misalnya ini belum pas. Jadi kan alih-alih itu dalam bahasa Inggris instead of itu daripada begini, jadi begini gitu. Jadi alih-alih di sini itu kan terjemahannya adalah alih-alih dalam bahasa Indonesia. Nah jadi harusnya melakukan sesuatu yang tidak dari itu gitu. Jadi melakukan kebalikannya. Oke, itu alih-alih. Kemudian ada kata tersenyum smirk. Nah saya nggak tahu ini artinya apa smirk. Oh, tersenyum jahat. Saya belum nyari apanya terjemahannya. Ada SMIRK itu tidak dimiringkan gitu. Tersenyum itu sering dia pakai. Kemudian ada kata seperkian. Seperkian itu harusnya sepersekian. Jadi dia kurang menambahkan sepersekian. Kemudian ada kata memelesat. Harusnya udah melesat saja. Nah, dia pakai memelesat. Pakai mungkin ingin menambahkan kesan cepat gitu. Itu mungkin yang saya lihat di apa yang dia tulis. Jadi si kata-kata yang dipakainya itu memang kata-katanya agak, kalau bisa dibilang aneh itu unik gitu ya. Jadi kalau kitanya tidak paham gitu bahwa oh ini penulisnya anak kelas 9, orang nggak bakal ngerti, orang nggak bakal memaafkan gitu. Oh begini sih gitu. Nah jadi mohon diperbaiki lagi ya, jadi ya, supaya lebih enak kita bacanya. Dan tapi ini alurnya cerita secara keseluruhan bagus gitu. Jadi akhir bahagia, kemudian ini drama banget gitu ya, di akhirnya drama dengan penokohannya juga sudah bagus. Jadi bagaimana Aidan, bagaimana Adnan, bagaimana Izana itu sudah bagus penokohannya gitu. Jadi dapat gitu kesan-kesan itunya. Cuman yang saya ingin tanyakan, mungkin ada di buku kedua, itu mereka kan keluarga Islam ya, tapi tinggal di Jepang. Nah, apakah mereka orang Indonesia atau orang Jepang yang beragama Islam? Orang Indonesia. Tapi si Pengomit kita.
sebenarnya berasal dari Indonesia. Jadi dekat gitu sama. Oh, jadi istrinya orang Indonesia, suaminya orang Jepang. Tapi semuanya beragama Islam ya, keluarganya akhirnya. Nakamuranya sendiri Islam. Iya. Oh. Nakamura itu. Nakamura itu nama keluarga. Nama keluarga. Marga ya, marga di Jepang. Dan dia Islam gitu. Oke. Nah, penginten hak itu di ibu mah sukses terus ya. Jadi jangan sampai berhenti. Ketika dengar pertama dari Bu Nur Aini juga Bu Aini cerita gitu ya ke ibu. Bu, suruh diketik aja kata saya. Iya, tapi sudah susah, udah banyak, udah sempat ngerental begitu ya. Rental Bu, selesai ngerental teh. Ya kata saya, dan nanti juga ada waktunya. Alhamdulillah ternyata berlanjut dan menjadi buku. Saya mimpi ya, senang nggak? Alhamdulillah. Sakit penginten ya teman-teman. Assalamualaikum. Setelah memberikan tanggapan dan juga masukan tadi ya, Sonia, tadi masukan dari Ibu tolong diperhatikan dan diperbaiki. Tadi ada sudut pandang dan juga mata ya. Jadi di dalam itu cepat sekali berubah-ubah katanya ya, Ibu. Baik, selanjutnya tanggapan dari siswa. Ada? Tanggapan dari siswa, boleh? Ke depan. Langsung aja, langsung. Ya, jadi izin untuk memberikan tanggapan kepada Sonia ya. Menurut saya novel yang dibuat Sonia itu menarik ya. Jadi saya sebagai teman Sonia itu terinspirasi kepada Sonia, dan juga novel yang berlatarkan negara Jepang itu jadi ceritanya sangat seru menurut saya. Jadi saya sebagai temannya Sonia, sebagai teman semuanya, jadi membaca novel Sonia yang berjudul Nakamura itu ceritanya sangat seru. Terus terima kasih juga kepada Sonia yang telah memberikan motivasi tinggi kepada saya sebagai pembaca. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah tanya jawab ya, karena waktunya, karena Bapak ada keperluan. Jadi 2 orang saja, silahkan. Dari guru dan juga siswa. 1 dari guru, 1 dari siswa. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aila India dari kelas 9E. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana cara menjaga konsistensi menulis. Konsistensi menulis. Terima kasih Aila. Dari guru ada? Ya, banyak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Sonia dalam segi menulisnya, apalagi saya sebagai salah satu saksi di saat dia menulis di dalam buku. Memang betul Pak, ketika dia menuliskan sebuah cerita dalam buku, sebuah tidak dituangkan ke dalam buku catatan seperti itu, ada Pak nyata, saya melihat sendiri. Tapi ini ya Neng Sonia yang menjadi pertanyaan Ibu, sebuah karya tulis itu pasti ada imajinasi ataupun latar belakang mengapa kita menulis seperti itu. Nah, mungkin yang Ibu tanyakan, imajinasi atau latar belakangnya itu yang paling utama itu untuk menuangkan sebuah tulisan sehingga menjadi karya itu, apakah imajinasi tontonan ataupun dari bacaan. Artinya kalau misalkan imajinasi utama dari menonton film gitu ya, apakah dari menonton film atau dari membaca sebuah tulisan. Itu latar belakang atau imajinasi utama yang Sonia rasakan ketika Sonia menuliskan novel tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tadi dari siswa tentang bagaimana cara menjaga konsistensi dalam menulis akan dijawab oleh Bapak Darman. Pada Bapak kami bisa. Jangan bilang bahwa penulis itu tidak perlu disiplin, itu salah besar.
menulis itu perlu disiplin. Apa yang perlu didisiplini oleh seorang penulis? Pertama, dia menulis itu harus bertanggung jawab terhadap tulisannya. Tidak boleh orang itu kalau menulis mencaci maki orang gitu ya, misalnya di medsos, dia tidak bertanggung jawab, dia harus bertanggung jawab. Oleh sebab itu, disiplin berpikir bagi seorang penulis itu perlu. Dia terus-terus menggali pengetahuan, menggali kemampuan, kemudian menggali konsistensinya, itu diperlukan. Karena begini, ada cendekiawan Islam Nurholis Majid, ya kalau nggak salah tidak berafiliasi kemana-mana, tapi cendekiawan Islam menulis beberapa buku dan tiba-tiba beliau meninggal. Orang bertanya-tanya, harus siapa lagi yang meneruskan Nurholis Majid dalam memikirkan Islam di Indonesia? Nah, itu terjadi karena Nurholis Majid meninggal dunia. Tetapi ketika beliau masih hidup, ketika ada persoalan-persoalan, misalnya persoalan keberagaman, persoalan kebinekaan, Nurholis Majid sangat setia membahas isu-isu Islam di Indonesia. Ya. Nanti anak-anakku juga harus tahu siapa Nurholis Majid. Terus dan dia bertanggung jawab terhadap tulisannya. Kalau orang kemudian bertanya-tanya kenapa Nurholis Majid tidak menulis, jawabannya koream, mungkin Pak Nurholis Majid ya bertanggung jawab dengan jawabannya itu. Nah begitu. Jadi penulis itu perlu disiplin. Kalau penulis tidak punya disiplin, dia mungkin akan dilupakan orang. Kalau seorang penulis tidak punya disiplin, mungkin dia tidak akan konsisten dengan apa yang ditulisnya, atau kualitas tulisannya mungkin dipertanyakan. Ada pengarang Indonesia yang sangat terkenal, Pramudia Anantatur, walaupun menjadi kontroversi negara kita ini karena berafiliasi dengan Lekra misalnya. Sampai akhir hayatnya tahun 80-2000-an beliau meninggal, dia terus menulis, tidak pernah berhenti sampai. Nah, penulis yang bagus itu seperti itu, untuk menunjukkan konsistensinya. Oleh sebab itu, bagi saya penulis juga memerlukan disiplin, terutama bagi mereka yang mengandalkan tulisan itu sebagai pencaharian, seperti Pak Yip Posidi. Itu lebih berbahaya lagi kalau dia berhenti menulis, dia bisa jadi pengangguran. Pak Yip kan sampai akhir hayatnya menulis karena beliau hidup dari menulis. Itu apalagi kalau seperti itu. Nah jadi begitu ya, saya ini akhirnya pertanyaannya tadi, menjaga konsisten menulis itu caranya seperti apa? Ya, terus menulis, terus membaca. Dengan begitu pikirannya terus hidup dan dia akan ditagih oleh pembacanya. Kalau ada persoalan dia harus dijawab. Itu penulis yang bagus. Nah, kadang masalahnya di kita itu menulis itu sambian, asal-asalan, lamun geus bosen meureun. Ya, gitu lah kita. Padahal penulis yang baik tidak seperti itu. Istiqomah. Dan jangan lupa menulis, kalau tulisannya bermanfaat itu menjadi ibadah. Bunia, bertanya kepadanya seharusnya nanti ya. Tapi begini, saya mengalami seperti yang dialami Sonia itu dulu waktu di SPG, bukan di SMP. Kalau Sonia di SMP, saya di SPG. Saya dulu di Sekolah Pendidikan Guru Karawang. Sangat tertarik dengan tulisan dengan buku Mahabharata. Saya di SPG itu membaca Mahabharata yang ditulis oleh siapa penulis India itu dalam bentuk novel, bukan Mahabharata. Aduh, saya lupa penulis. KG Gelwan baca Mahabharata. Jadi waktu nonton di Antv kayak Mahabharata, saya nggak aneh. Saya sudah membaca sejak
SMP, SPG. Nah, satu ketika saya ingin menuliskan kembali epos Mahabharata itu yang saya tulisnya di majalah dinding di sekolah, nyaritakeun Bhisma, Kumbakarna, nyaritakeun Destarata, perang di Baratayuda, tapi senjatanya bukan gada, senjatanya bukan panah, bukan, tapi AK-47 lah kayak nama gitunya. Saya catat betul itu nama-nama senjata waktu itu. Jadi perangnya perang pakai senjata modern, pakai granat, pakai bom gitu. Tapi eposnya Mahabharata. Ada pikiran seperti itu waktu saya ketika di SPG, makanya kan dia udah di Pademan di sisi abdi baru belum abdi di Pademan baru karena mau ada tulis nah, terus apakah imajinasi itu dari buku, dari bacaan, dari film? Tidak masalah. Saya kadang-kadang menulis cerpen justru terinspirasi oleh film. Dan saya sedang memikirkan sekarang mau menulis cerpen tentang Situ Bagendit, karena saya baca dari dongeng. Saya mendengar agak enak hati gitu ya. Ada pejabat di dinas di Pemda Kabupaten Garut yang ingin menghapus dongeng Bagendit karena itu tidak bagus untuk pariwisata. Oh, kenapa nggak bagus untuk pariwisata? Ya mungkin dongengnya gitu ya, ada orang pakai yang nggak apa-apa, itu produk budaya. Orang di Norwegia itu membuat novel cerita Little Mermaid itu yang apa teh Putri Duyung di urang mah patung lawai di jieun di dinya gitu. Mun abdi jadi bupati narenya patungnya sendiri gitu. Untuk membuktikan bahwa ini adalah produk budaya. Kenapa saya ingin menulis cerpen itu? Karena satu peristiwa itu bisa ditafsir ulang, dan orang lain itu sangat gemar mentafsir ulang sebuah cerita. Ibu pernah nonton cerita Robin Hood? Pernah nggak punya? Robin Hood itu yang dari Inggris. Itu cerita rakyat awalnya yang muncul ketika perang salib, tapi diproduksi menjadi beberapa film dengan versi yang berbeda, termasuk Superman, Spiderman, Batman, Cinderella. Itu ditafsir ulang. Nah, mungkin Sonia itu menafsir ulang sesuatu. Saya ingin menafsir ulang Situ Bagendit. Mungkin ibu atau anak-anak sekalian mau menafsir ulang sebuah cerita, sah-sah saja. Apa yang saya pikirkan tentang ini, saya akan bersihkan namanya Indit, bahwa dia menolak kakek-kakek itu untuk diberi makan karena dia tidak suka kemalasan. Seperti itu kan? Bisa begitu. Aki lamun hayang dahar digawe usaha dari barang penta. Saya ingin menulis itu untuk menjawab keresahan pejabat di Pemda Garut yang ingin menghapuskan dongeng. Dongeng nggak bisa ditafsirkan, lamun tema dongeng awal itu ulah lain dipijen, tapi ditafsir ulang. Bisa seperti itu. Saya tidak tahu nanti imajinasinya seperti apa menulis waktu Sonia menulis Nakamura. Jadi silakan nanti dijawab oleh Sonia. Tapi kalau secara umum imajinasinya bisa ya Pak ya? Dari mana saja? Saya ingin belajar menulis Pak. Saya ilustrasikan ya. Ada Charpon Dehem yang menulisnya pengarang besar dalam bahasa Sunda, Pak Wahyu di sana, almarhum. Dehem, mendingan Dehem. Dehem. Bayangkan jadi cerita keluarga. Kabayang jadi tak kenal. Jadi tak kenal. Jelema mau nyari kolok lain. Atau jelema anu bisa nyarita lain. Ceritanya seperti ini. Nah, lalu sekalian, maaf ini memang agak cerita dewasa. Ada seorang laki-laki yang istrinya mau melahirkan. Ceritanya zaman baheula, maka dia harus mencari paraji, nama bidan. Nah, berangkatlah dia mencari paraji yang kebetulan rumahnya bertetangga desa.
puting-puting karena obor, ngaliwatan kebon awi, ngaliwatan walima astana. Sampailah dia ke rumah Paraji itu. Ketrok, Paraji keluar, dia tidak berkata-kata, cuma dehem. Oleh Paraji tidak dijawab, dia balik ke rumah, mempersiapkan alat-alat, lalu keluar, ikut dengan lelaki. Waktu mentasan kebon awi, si lelaki dehem deui. Tapi tidak dijawab. Terus tumpang buaan pakai obor tengah putih. Sampailah ke rumah si lelaki dan istrinya mau melahirkan. Dehem lagi si lelaki dan si Paraji ngartos bahwa dia harus segera menolong istrinya. Terus kurang, betulnya pembeti kurang, si Paraji beberes, balik, sang jauh ngalir kayak lelaki dehem. Terus baru di akhir cerita diceritakan bahwa lelaki itu mantannya si Paraji. Jadi kesakit, sebelum ngobrol. Saya tanya ke Kang Wahyu, Kang, cerita ini imajinasinya dari mana? Ilhamnya dari mana? Iya kan ya. Akan tiap pulang balik Garut, Bandung Tasik, dari mana ke Cisayong. Waktu pulang ke Cisayong, kalau lebah bayombo sama lambok, akan teh penting akan ke Cisayong itu di bulan itu aya nukuaan lalaki awewe mamawa obor lembang sisi jalan. Eta teh Paraji aduh teuing da mohon buat teh akan mah nganingali manehna lembang we duaan make obor. Ngan eta akan sapanjang balambong jeung bertepi ka Cisayong mikiran. Jadi jelema teh rek naon gitu penting-penting duaan make obor. Aku akan menijil cerita dehem. Jadi gitu. Ilham bisa dimana-mana. Pak Budi ningali ayah aqua payuna bisa jadi ngobrol cerita. Apalagi orang yang suka menonton film, membaca. Saya sarankan soalnya kalau tadi membaca Hafta, terus bacalah pengarang-pengarang dunia yang nanti yang saya rasakan betul manfaatnya terhadap proses kreatif seseorang. Cobi kita kasih referensi Ernest Hemingway di Amerika misalnya, atau di Rusia aya Anton Chekhov, Boris Pasternak yang buku-bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya suka lagi Leo Tolstoy misalnya, atau ya William Shakespeare harusnya dibaca ya. Walaupun memang mungkin belum waktunya ya. Karena itu akan menambah bagaimana orang luar menyusun fiksi yang kadang-kadang tadi saya rumit daripada orang Indonesia kalau menyusun fiksi biasanya linear. Tapi juga harus membaca karya-karya pengarang Indonesia yang bagus. Tetralogi mungkin yang mungkin di SMA ya, coba dibaca Bumi Manusia Anak Semua Bangsa. Karya Pram itu pernah diramalkan mau mendapatkan hadiah Nobel dari Indonesia, tapi ketika atau novel-novel Eka Kurniawan, Cantik di Terbuka, atau Coret-coret di Toilet itu belum dibaca. Jadi soal imajinasi, inspirasi itu bisa dari mana saja, tidak terbatas. Tetapi kepekaan seorang pengarang yang membedakan apakah tulisannya bagus atau tidak. Gitu. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Pak yang telah menjawab ya tadi pertanyaan dari Aira dan juga Ibu Nia. Jadi Aira intinya adalah disiplin menulis ya, membaca, kemudian menulis ya. Dan untuk Ibu Nia tadi inspirasi itu ide bisa muncul dari mana saja ya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat untuk Sonia dan juga untuk pembedah. Ya, pertama untuk Sonia dulu ya, silakan. Oh, Sonia sudah, berarti untuk Bapak ya, untuk pada depan, mohon izin di depan dan juga waktu kepala. Oh iya, saya pamit dulu Pak ya sebagai moderator, nanti dikembalikan lagi ke MC. Saya Nurina Agustina mengucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih untuk Ibu Herina yang sudah menjadi moderator kami dalam acara launching dan bedah buku novel berjudul Kapura yang dikarang oleh Sonia Taslia Ramdhani. Boleh beri tepuk tangan untuk Sonia. Baik, Ibu dan Bapak serta anak-anak sekalian, mungkin acara dari awal sampai akhir sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Untuk acara selanjutnya yaitu foto bersama dan SMP 6 Garut terus bergerak membangun sekolah pintar. SMP 6 Garut terus bergerak membangun